Gimana jadinya kalau satu pertandingan bola tiba-tiba ngebongkar skandal terbesar di Liga Belanda? Dan bukan cuma satu pemain, tapi puluhan. Gua jamin, ini bukan drama biasa. Ini bukan sekedar salah administrasi. Ini adalah krisis yang bikin panik klub, pemain, bahkan federasi lintas negara. Dan yang lebih gila lagi, ada nama-nama pemain timnas Indonesia di tengah badai ini. Semua mulai dari satu pertandingan yang kelihatannya biasa aja. Tanggal 15 Maret 2026, NAC Breda lawan Go Ahead Eagles. Skornya berapa? 0-6. Telak, memalukan. Tapi ternyata bukan kekalahan itu yang jadi headline. Setelah laga selesai, NAC Breda langsung ngajuin protes resmi ke KNVB. Dan ini bukan protes sembarangan. Mereka ngeraguin status pemain lawan, mulai dari kewarganegaraan, izin kerja, sampai status non-EU yang diduga belum valid. Awalnya mungkin banyak yang mikir, paling cuma drama kalah doang. Tapi ternyata ini jadi efek domino paling gila di Eredivisie musim ini. KNVB langsung gerak cepat, semua klub diperintahkan buat audit pemain mereka, dan hasilnya, boom! Sekitar 25 pemain bermasalah. Yes, 25. Dan diantaranya ada pemain-pemain diaspora yang baru aja dinaturalisasi buat timnas Indonesia. Nama-nama kayak Justin Hubner, Nathan Chue, Dane James ikut terseret. Ini bukan lagi kasus kecil, ini udah jadi krisis sistemik. Yang bikin makin rumit, masalahnya bukan cuma satu layer, tapi 3 sistem hukum yang tabrakan langsung. Pertama, hukum Belanda. Negara ini terkenal ketat soal kewarganegaraan ganda. Jadi, ketika pemain memilih membela Indonesia, mereka harus melepas paspor Belanda. Artinya, mereka otomatis kehilangan status sebagai warga Eropa. Dan disinilah masalah mulai meledak. Karena begitu status EU hilang, mereka langsung berubah jadi pemain non-EU. Dan di Eropa, status non-EU itu bukan cuma label, itu beban. Mereka harus punya izin kerja baru, izin tinggal baru, dan memenuhi syarat ketat dari imigrasi. Belum selesai. Masuk ke layer ketiga, regulasi liga. Di Eredivisie, pemain non-EU wajib digaji minimal sekitar 600.000 euro per tahun. Kalau enggak, mereka enggak boleh main. Gila gak sih? Bayangin pemain yang kemarin masih legal, tiba-tiba dalam semalam jadi ilegal secara administrasi. Bukan karena mereka melanggar, tapi karena sistemnya nggak sinkron. Dan ini fakta yang bikin banyak orang kaget. Sebagian pemain bahkan masih main seperti biasa sebelum kasus ini meledak. Artinya, sistemnya benar-benar gak siap. Gak ada sinkronisasi real-time antara proses naturalisasi dengan data imigrasi dan liga di Belanda. Jadi ketika status berubah, sistemnya telat nyadar. Dan yang lebih mind-blowing lagi, kasus diaspora kayak gini itu jarang banget terjadi. Pemain lahir dan besar di Belanda, tiba-tiba berubah jadi non-EU dalam waktu singkat. Sistem mereka literally nggak didesain buat skenario kayak gini. Makanya ketika NAC Breda protes, itu kayak nyalain lampu di ruangan gelap. Semua masalah langsung kelihatan. Reaksi klub, panik. Beberapa klub langsung menonaktifkan pemain mereka, bukan karena performa jelek, tapi karena takut kena sanksi. Bayangin lo lagi ngejar title atau berjuang di papan bawah, tiba-tiba pemain lo nggak bisa main karena urusan paspor. Brutal. Dan dampaknya bukan cuma di lapangan. Secara finansial, klub bisa kena tekanan besar. Kalau mau tetap mainin pemain non-EU, mereka harus naikin gaji sampai ratusan ribu euro. Itu bukan angka kecil, apalagi buat klub menengah. Secara taktik, lebih kacau lagi. Pelatih harus ubah strategi dadakan karena kehilangan pemain inti. Ini benar-benar chaos. Sekarang, kita lihat update terbaru. Beberapa pemain udah berhasil menyelesaikan masalah mereka. Nama-nama kayak Martin Pas, Justin Hubner, Nathan Chue Aon udah clear. Tapi masih ada yang dalam proses. Beberapa nama masih ditangani tim legal. Dan ada juga yang statusnya belum sepenuhnya jelas. Tapi di tengah kekacauan ini, ada satu update penting. Dane James, yang sebelumnya sempat jadi sorotan, sekarang sudah dinyatakan legal dan bebas dari tuntutan oleh KNVB. Artinya, dia bisa tetap bermain dengan bebas di Eredivisie bersama klubnya. Tapi, justru disitulah letak twistnya.
Kalau satu kasus bisa lolos, bukan berarti sistemnya aman. Artinya apa? Krisis ini belum sepenuhnya selesai. Beberapa solusi lagi dicoba, mulai dari izin tinggal sementara, residensi khusus, sampai jalur status Uni Eropa. Tapi semuanya butuh waktu, dan di dunia sepak bola, waktu itu mahal banget. Ada juga negosiasi buat melonggarkan aturan gaji non-EU, karena jujur aja, kalau aturan ini dipaksakan, banyak klub bisa kolaps secara finansial. Tapi ada satu opsi yang paling ekstrim, balik lagi ke paspor Belanda. Yes, beberapa pemain punya opsi buat jadi warga Belanda lagi, tapi resikonya mereka bisa kehilangan hak buat bela timnas Indonesia. Ini dilema yang nggak main-main. Lo pilih karir klub atau loyalitas ke negara? Dan ini yang bikin kasus ini makin dalam. Ini bukan cuma soal hukum atau regulasi. Ini soal identitas, pilihan hidup, dan masa depan karir pemain. Di level global, kasus ini juga jadi warning keras. Sepak bola sekarang udah global, naturalisasi makin sering, perpindahan federasi makin umum, tapi regulasinya masih ketinggalan. Dan yang bikin merinding, kasus ini nggak cuma terjadi di Belanda. Ada indikasi merembet ke negara lain kayak Belgia. Artinya apa? Ini bisa jadi fenomena global. Sekarang, bayangin satu hal. Kalau satu protes dari NAC Breda aja bisa ngebongkar masalah sebesar ini, berapa banyak bom waktu lain yang belum meledak di sepak bola dunia? Dan mungkin ini baru permulaan. Karena selama sistem antar negara nggak sinkron, selama regulasi masih jalan sendiri-sendiri, kasus kayak gini bisa terjadi lagi, bahkan lebih besar. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi apakah sepak bola modern siap menghadapi realitas globalnya sendiri? Dan sebelum video ini kita tutup, gue mau lempar 2 pertanyaan yang pasti lagi ada di kepala banyak fans Indonesia sekarang nih. Kira-kira bagaimana dengan Pascal Struijk? Apakah dia masih mau membela timnas Indonesia kalau begini? Dan satu lagi, kira-kira pemain diaspora lain bakal tetap mau main buat Indonesia nggak kalau ada resiko kasus kayak gini?